ibadah online Pasca GBI River of Life. Pasca berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan kebenaran yang menjadi salah satu dasar iman Kristen sejak gereja mula-mula. Murid-murid dan para rasul yang merupakan saksi mata didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk menyaksikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka percayai, bahwa Kristus benar-benar mati dan bangkit kembali secara badannya pada hari ketiga dari antara orang mati. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena itu saudara, kebangkitan patut dianggap sebagai bukti tentang pribadi Kristus, keilahian Kristus, dan kemesiasannya yang merupakan penggenapan misi Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan dari sengat maut. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kebangkitannya, kita beroleh kemenangan atas dosa dan sengat maut, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita siapkan hati, pikiran untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Junaidi Salim selaku Gembala Sidang GBI River of Life. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat saudara dan senantiasa memulihkan seluruh aspek kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat GBI River of Life yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, amin. Bahkan hari ini adalah hari di mana Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia Raja di atas segala raja, telah bangkit menyelamatkan setiap kita dari dosa-dosa kita. Hari ini kita rindu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita rindu berterima kasih. Ada begitu banyak anugerah, bahkan khususnya hari ini bukti kebangkitan Allah menyatakan bahwa Dialah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari kita siapkan hati kita. Mari saya rindu ajak setiap kita berdoa bersama-sama. Allah yang maha tinggi, Allah yang kami puja, Allah yang kami kagumi. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita sebab di dalam kebangkitan-Mu Tuhan, kami dimenangkan. Di dalam kebangkitan-Mu Tuhan, kami dibebaskan, kami dipulihkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu, untuk janji-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, urapi ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus jamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau bangkit mengalahkan maut. Yesus hidup, Yesus hidup.
Sama-sama kita mau nyatakan, Yesusku penyelamatku. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara
pujian, hormat, kemuliaan, keagungan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semakin diurapi Tuhan dengan kuasa kebangkitannya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita mau rayakan kebangkitan Allah kita. Come on, Dia mati bagiku, Dia mati bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama dengan imanmu katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He's so good to me, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good, He is so good to you. Come on. Sekali lagi ya saudara ya. He's so good to you and me. Come on jemaat. He is so good. Come on. He is so good to me. He's so good to you. Siap saudara, sama-sama nyatakan. So good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Setiap kita adalah umat-umat yang menang, sebab Tuhan Yesus bangkit, memberikan kemenangan bagi setiap kita umat pilihan-Nya. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita
kami sungguh bersuka cita di dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, bahkan anugerah-Mu Tuhan Yesus nyata dalam hidup kami. Mari saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, lawat kami lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
serahkan kepada hambanya yang melayani kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi ini kita boleh beribadah, sungguh satu hari yang berbahagia, di mana pada pagi ini kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di hari Paskah ini. Tentu kematian Tuhan Yesus akan memberikan makna yang harus kita belajar dan kita mengerti, sehingga hidup kita senantiasa bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan, saya rindu seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GBI River of Life, boleh saya undang untuk mengangkat kedua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan Kau jamah, Kau lawat mereka Tuhan. Yang beban berat Kau angkat, Kau gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Yang sakit Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baca hati dan pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, pagi ini satu tema di dalam Kristus adalah di hari Paskah ini kita sudah dimenangkan, dan biarlah kita hidup senantiasa bisa memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, di dalam Matius 28, perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu ini, pergilah Maria dan Maria Magdalena yang lain menengok ke kubur itu. Di dalam ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Haleluya. Lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Haleluya, katakan amin. Nah, pada pagi ini ada 3 makna yang kita harus maknai, bahwa kematian Tuhan Yesus memberikan arti buat setiap umat Kristen dan setiap orang-orang percaya, khususnya jemaat GBI River of Life. Nah, hal yang pertama, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu berbicara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Katakan Allah yang hidup. Haleluya. Nah, di dalam Alkitab tadi, di dalam Matius 28 ayat 1 dan 2 dikatakan Alkitab memberikan bukti bahwa pada pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, para wanita yaitu Maria Magdalena dan Maria, mereka pergi ke kubur Yesus untuk menengok Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat ketika mereka datang, maka gempa bumi yang hebat terjadi tempat itu, dan malaikat Tuhan datang menggulingkan batu yang ada di kubur Yesus. Dan seketika itu mereka penjaga-penjaga dan lainnya menjadi takut. Tetapi apa kata malaikat itu? Jangan takut, sebab aku tahu engkau mencari Yesus yang disalibkan itu.
Dan ia sampaikan di ayat yang ke-7, dan segeralah pergi katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Haleluya. Nah, ini adalah satu makna bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengalahkan maut, Allah yang sudah menebus setiap dosa kita. Artinya segala kuasa iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal dan keselamatan yang daripadanya. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, ini mendorong setiap anak-anak Tuhan. Seharusnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bangkit. Yaitu bagaimana kita bangkit? Yaitu pertama, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Saya doakan jemaat GBI River of Life adalah jemaat dengan karakter yang suka memuji, menyembah Tuhan. Artinya punya kasih mula-mula, senantiasa mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan saya juga doakan biarlah jemaat GBI River of Life juga adalah jemaat yang suka membaca firman Tuhan. Karena Tuhan sudah bangkit dari kuburnya, ini juga mendorong setiap kita tidak ada alasan untuk tidak bangkit. Dan biarlah kita juga senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Dengan cara apa kita memuliakan Tuhan? Dengan cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang senantiasa mau menjauhi dosa. Haleluya. Yang mau katakan amin. Di dalam Roma 12 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Seharusnya setiap anak-anak Tuhan harus bangkit. Dia harus semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Bahkan dia boleh mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Artinya kita jaga, bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Kita jaga tubuh kita menjauhi dosa. Artinya kita jaga ucapan kita, mulut kita, perkataan kita. Kita jaga tingkah laku kita, perbuatan kita, bahkan langkah kita. Hari-hari ini kita jaga bila setiap langkah kita juga dituntun oleh Tuhan. Kita jaga tubuh kita, mata kita juga dijaga, pikiran kita juga dijaga, bahkan hati kita juga dijaga. Bila hati kita senantiasa boleh melekat pada Tuhan. Saya percaya ketika hati kita melekat pada Tuhan, berarti kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan yang sungguh luar biasa, yaitu semakin mengasihi Tuhan, semakin mau setiap saat boleh memuji, menyembah Tuhan siang dan malam. Yang mau katakan amin. Haleluya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan mempunyai arti secara rohani adalah supaya kita jangan mati secara rohani. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Efesus 5 ayat 14 katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada bagian kita supaya tidak mati secara rohani. Tuhan berfirman adalah kita harus bangun. Kita harus membangun manusia roh kita. Bagaimana membangun manusia roh kita? Tidak ada cara lain selain membangun satu kehidupan yang intim di dalam Tuhan. Bagaimana kita membangun satu kehidupan yang intim di dalam Tuhan? Yaitu saudara harus senantiasa berdoa, harus senantiasa tinggal di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Saya percaya ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau adalah seperti orang yang selalu rindu akan hadirat-Nya, rindu akan selalu memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Nah, tidak mati secara rohani berarti kita membangun terus hubungan secara pribadi. Orang yang mati secara rohani adalah orang yang tidak mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang selalu mungkin setiap ada ibadah dia menjauhi ibadah.
Dan mungkin hari-hari ini kita boleh introspeksi diri kita. Kalau kita berdoa, kalau kita membaca firman, kalau kita sepertinya biasa-biasa saja, saya mau katakan saudara harus introspeksi. Mungkin ada hubungan kita dengan Tuhan yang hari-hari ini semakin jauh. Saya mau katakan Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan selalu menunggu dengan setia atas pada kita. Seringkali setiap anak-anak Tuhan itu memulai sesuatu, untuk melakukan sesuatu, dia tidak tanya Tuhan. Hati-hati dengan hal ini. Karena Tuhan yang Tuhan mau adalah biarlah hidup kita selalu mengandalkan Dia, selalu mau memuliakan Dia, selalu tanya Tuhan, selalu mau tinggal di dalam hadirat-Nya. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang kedua di dalam berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan hidup, itu juga bicara di dalam Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jemaat di Laodikia itu diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Haleluya. Orang yang mengikuti Tuhan dalam firman Tuhan, jemaat di Laodikia, Tuhan memperingati setiap mereka. Artinya kalau kita ikut Tuhan, hanya ada dua pilihan. Apakah kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan atau mau tidak. Karena pada hari-hari ini, hari yang terakhir ini di akhir zaman, Tuhan mau mencari orang-orang yang sungguh mau mencari Dia. Nah, bagaimana dengan orang yang suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia? Firman Tuhan katakan, aku akan memuntahkan mereka dari mulutku. Artinya, orang-orang yang suam kuku itu adalah orang yang tidak berkenan pada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku? Suam-suam kuku adalah orang yang tidak panas, tidak dingin. Artinya rohnya tidak panas tetapi tidak dingin. Boleh diibaratkan dia tidak mati secara rohani, tetapi dia dalam rohani itu saya boleh katakan sekarat. Artinya dalam hal ini mungkin dia masih bergereja, mungkin dia masih datang beribadah, tetapi dia kompromi dengan dosa. Artinya dalam kehidupan sehari-hari dia masih melakukan dosa. Haleluya. Atau dalam kehidupan sehari-hari dia masih main-main dengan dosa dan tidak takut akan Tuhan. Nah, jemaat yang Tuhan mau adalah jemaat yang sungguh-sungguh hari-hari ini mencari Tuhan, sehingga kita mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saya doakan biarlah kita semua dalam Paskah ini kita memaknai, kita juga boleh bangkit secara rohani kita. Haleluya. Semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan, dan kita ada kerinduan untuk senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Makna yang kedua, memberikan Paskah ini bicara tentang kebangkitan Tuhan. Makna yang kedua adalah pembuktian bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan selalu digenapi. Haleluya. Saya garis bawahi, makna yang kedua ini bicara tentang janji firman Tuhan selalu digenapi. Haleluya. Di dalam Lukas 24 ayat 6 kita boleh lihat firman Tuhan ini, dan saya akan bacakan buat saudara. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus tersebut. Haleluya. Jadi sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa anak manusia, yaitu domba anak Allah, yaitu Tuhan Yesus yang tidak bercacat, itu akan diserahkan ke tangan-tangan orang yang berdosa untuk disalibkan, yaitu untuk menggenapi rencana Tuhan. Haleluya. Nah, dan kemudian dalam firman Tuhan tersebut dikatakan, dan ia akan bangkit di hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka bahwa apa yang disampaikan itu digenapi oleh firman Tuhan. Yang berarti firman Tuhan pada hari ini, pagi ini, dan firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab itu adalah diilhami oleh Roh Kudus, dan firman Tuhan selalu
ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janjinya dan tidak pernah tidak menepati setiap janji firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, biarlah setiap kita juga akan bangkit karena Tuhan Yesus sudah mati. Ya, kenapa kita bangkit? Karena Tuhan besar kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap kita, sehingga barang siapa percaya kepada Dia beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kita boleh percaya akan firman Tuhan. Kita boleh menjadi saksi hidup dalam hidup kita karena firman Tuhan hidup di dalam hidup kita, dan kita boleh menghidupi setiap firman Tuhan yang kita baca. Yang artinya setiap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, itu boleh menjadi rema dalam hidup kita, sehingga setiap firman itu boleh berakar dalam hati kita dan boleh bertumbuh bahkan berbuah, sehingga buah itu boleh dinikmati banyak orang. Artinya kita senantiasa percaya firman Tuhan walaupun dalam hari-hari ini pandemik, dalam tekanan, dalam pergumulan, kita selalu percaya firman Tuhan pasti ya dan amin. Bahkan kita terus bisa mengaminkan, bahkan kita bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, makna yang ketiga, ketika Tuhan Yesus bangkit, itu berbicara tentang Dia memberikan harapan bahwa Yesus yang kita sembah, Dia punya kuasa sudah yang luar biasa dan kuasa yang mengalahkan iblis. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu yang masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya ketika Yesus Dia bangkit, berarti apa yang menjadi pengorbanan Tuhan saat itu adalah menebus setiap kita karena Dia mengasihi kita. Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, tetapi dengan kematiannya Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, yaitu darah anaknya sendiri, darah anak domba yang tidak bercacat. Dan sehingga barang siapa percaya kepada Dia beroleh keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Saya bacakan di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diberikan hidup yang kekal. Dan saya mau katakan keselamatan itu anugerah. Haleluya. Haleluya. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Nah, sehingga di dalam firman Tuhan, ketika kita diberikan satu pengharapan, maka itu menjadi tidak sia-sia kepercayaan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 katakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya semuanya menjadi tidak berarti lagi karena Tuhan yang kita sembah mati. Tetapi ini sebaliknya, Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga ini menjadi satu pembuktian, ada pengharapan. Ketika kita percaya kepada Dia, ada pengharapan yang Dia berikan kepada kita. Apa yang menjadi pengharapan dalam kebangkitan Tuhan di dalam hidup setiap orang-orang percaya? Tentunya yang pertama adalah, biarlah kubur kosong itu menandakan bahwa Dia telah bangkit. Dan jangan melihat bahwa kubur itu kosong, tapi kita melihat dengan kebangkitannya. Ada kuasa yang melebihi itu, ada kuasa yang mengalahkan maut, ada kuasa yang dari Allah yang memegang kendali atas semua yang ada di dunia ini. Saya percaya dengan pengharapan ini berarti kita menjadi semakin ada pengharapan bahwa di dalam hidup kita apapun yang terjadi, kita memiliki Tuhan di mana Dialah sumber segala pengharapan, dan kita boleh senantiasa mengandalkan Dia. Kita boleh senantiasa di dalam firman Tuhan kita mengharapkan apa yang menjadi janji firman Tuhan selalu akan digenapi dalam hidup saudara. Nah, hal yang di dalam pengharapan ini juga berbicara tentang ketika kita mengikuti Tuhan, Dia akan memberikan satu pengharapan yang pasti. Ada kepastian di dalam hidup saudara. Apa yang menjadi pasti dalam hidup saudara dan saya? Yaitu kita beroleh keselamatan melalui
darahnya yang sudah menebus kita. Artinya kita diberikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Karena di dunia ini hanya sementara, tetapi Dia menyiapkan tempat yang kekal bersama dengan Bapa yang di surga. Yang mengerti katakan amin. Dan apapun yang terjadi dalam dunia ini, saya mau katakan Tuhan yang pegang kendali. Dan Dia selalu memberikan harapan. Apa yang Dia berikan pengharapan buat setiap anak-anak Tuhan? Yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh kepastian. Saya percaya di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendapati sumber pengharapan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Kemudian pengharapan, kebenaran yang mengubahkan. Bersama dengan Tuhan saya percaya ada satu pengharapan yang mengubahkan setiap kehidupan manusia. Dalam hidup setiap kita, karakter kita yang belum benar, ada satu kepastian ketika kita ikut Tuhan, hidup kita pasti akan berubah. Karakter-karakter kita akan semakin diubah, sehingga karakter Kristus akan semakin menjadi di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Bagian kita adalah mau biarlah Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Biarlah kita terus mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dalam 2021 ini, dalam integrity, dalam tahun integritas ini, saya doakan biarlah seluruh jemaat GBI River of Life semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa, sekarakter dengan Kristus. Artinya hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita mulai hari ini dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, kita mengambil satu komitmen untuk tinggalkan itu semua. Dan mulai hari ini kita mau bangkit karena Tuhan sudah memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Dan apalagi yang kita bisa memuliakan Tuhan, melayani pekerjaannya, bersaksi demi nama Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan. Setiap lutut berteluk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, serta selalu memberitakan Injil dalam firman Tuhan. Dan kita hidupnya mau terus memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dalam ada satu amanat agung yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jadikanlah setiap bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ada satu tugas, tanggung jawab, bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi untuk kita semua hari-hari ini. Dengan kebangkitannya, bila kita ambil bagian, kita juga boleh bangkit menjadi terang, bangkit menjadi garam. Kita boleh jangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau, sehingga setiap orang boleh melihat Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita. Setiap lutut boleh berteluk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah, Happy Sunday, and God bless you all. Sebelum kita mengakhiri, saya ajak setiap saudara boleh mengangkat dua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu, Engkau melawat. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar jadi rema, jadi berkat, dan ajar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dan sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya juga mengajak setiap saudara, para pelayan Tuhan, para jemaat GBI River of Life, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus dimanapun saudara berada. Mari kita angkat dua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah sukacita, berkat dan damai sejahtera, bahkan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui Anaknya yang terkasih yang tunggal, Yesus Kristus, menyertai saudara sampai Maranatha dan kekal selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat dan pengurapan dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya.